Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan tema kita pagi hari ini adalah gini cara hapus histori dosa ya. Sebelum lanjut nih tadi akan di-spill lagi nih sama guru-guru kita ya, Ustadz Maulana juga sebelumnya mau kasih tahu cara untuk menghapus histori dosa. Tapi sebelum itu aku mau ngasih lihat ada video tayangan nih, keluarga besar temani anggota keluarganya yang sedang sakit. Masya Allah ini dia. Oh itu yang sakit siapa? Rumah sakit yang namanya ya? siapa? Iya Bagus itu satu juga RT. tuh, diizinin. Kompak ya keluarganya Masya Allah. Nah Ustadz aku mau tanya nih, benar gak sih kalau story dosa kita itu bisa dihapus dengan cara yang sering kita anggap remeh dan jarang kita lakuin, yaitu menjenguk orang sakit. Kok bisa Ustadz? Oke. Silakan penjelasannya. Baik, tabik guru Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 13-14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Cara menghapus histori dosa yang selanjutnya, maka membesuk, menjenguk, merawat orang yang sedang sakit. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa seorang yang beriman datang untuk membesuk saudaranya di pagi hari. Dia datang di pagi hari membesuk saudaranya yang sedang sakit, saudara seimannya yang sedang sakit atau seseorang yang sedang sakit. Maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat pagi hingga sore hari. Dan apabila dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit di sore hari, karena kadangkala kita datang pagi ya Bu ya menjenguk orang sakit, kadangkala juga kita datangnya sore ya Bu ya. Tapi kalau berkumpul kayak tadi itu usahakan datangnya pas jam-jam boleh saja. Jangan sampai juga menyusahkan rumah sakit, menyusahkan petugas, nggak boleh masuk justru mengganggu istirahatnya orang yang sakit. Datang sore hari maka ia akan didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Subhanallah. Serta ia berjalan bagaikan memetik buah-buahan surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Maka dikatakan itu pahala orang yang membesuk orang yang sakit. Didoakan oleh apa malaikat? Didoakan untuk mendapatkan ampunan. Kalau menjenguk orang sakit di pagi hari sudah dapat doa 70.000 malaikat. Sudah dapat sebagaimana dia memetik buah-buahan surga. Menjenguknya, membesuknya. Bagaimana dengan orang yang merawat orang yang sakit? Bagaimana dengan anak yang sabar ketika orang tuanya sakit? Bagaimana dengan seorang istri yang sabar merawat suaminya yang sakit? Bagaimana dengan suami yang sabar merawat istrinya yang sakit? Maka pahalanya bukan lagi ampunan dosa, tapi lebih banyak, lebih besar, lebih mulia daripada itu. Wallahu Kalau Ustadz kalau misalnya ada orang yang sakit, bukan kita nyinyirin ya, ih kamu sih makanya terus aja kamu begadang, terus aja makan yang gak bener, terus aja. Makin sakit dong. Iya gak boleh gitu ya. Jangan dong, disemangatin malah. Harus semangatin ya tuh ya jamaah. Ayo ini lagi diangkat derajatnya sama Allah. Jangan juga, wah ini lagi diampuni dosanya kan kemarin gibah, kemarin. Jangan dong. Terima kasih Ustadz penjelasannya, tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah. Ustadz Maulana mau tanya lagi katanya nih. Aku mau pilih lagi sebelah kanan, tapi kita masuk di segmen apa sih? Yuk kita masuk ke segmen. Ustadz bertanya, kami menjawab. Tadi kiri, sekarang sebelah kanan ya Ustadz ya. Kanan Silakan dong. Ustadz. Saya mau tunjuk ibu yang dia. Bapaknya tuh begini-gini tadi. Dia tunjuk ke atas. Gak apa-apa ya. Kasih tahu. Kasih tahu ya. Silakan Silakan berdiri, Ibu berdiri. Assalamualaikum. Berdiri Bu. Ya.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly Suryani dari Majelis Taklim Mana Bu? HBIH Patra Darussalam Prabu Muli. ABIA itu ke kelompok bimbingan ibadah haji. Ya. Tepuk tangan Ya dulu, Allah. luar biasa. Nah, saya mau tanya Bu, kalau Ibu biasa ketemu teman, apa yang Ibu ucapkan? Ya kalau ketemu langsung saya menyapa. Nyapa gimana Hai Bu? sis, halo ibu. Gimana? Hai Jeng, Oh, ngapain? gaul ya. Berarti Ibu gaul banget. Eh, Tapi tahu nggak Bu, seandainya Ibu menyapa temannya itu dengan ucapan salam, dengan kata-kata yang baik, santun, ternyata itu bisa menghapus histori dosa. Amin ya Allah. Mau nggak? Mau dong. Kita bahas boleh ya. penjelasannya Ustaz. Baik Terima Jeng, kasih, kita Ibu. bahas ya Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa salahnya kalau kita ketemu teman, kita mendoakan dengan ucapan salam? Apa salahnya? Ternyata ketika kita mengucapkan salam, menyebarkan salam, maka mendapatkan satu. Mau tahu? Keselamatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memberikan keselamatan kan? Apa salahnya? Yang kedua, mendapatkan rahmat. Bahkan ketika kita menjawab salamnya harus lebih baik ataupun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Sebaiknya jangan harus lebih atas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh berarti dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harusnya lebih. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam, menyapa orang, maka selain mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, tambah satu lagi. Bertambahnya kebaikan ataupun berkah. Makin baik itu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kalau yang di atas menyapa yang bawah. Yang naik mobil kepada yang naik motor. Yang naik motor kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki kepada yang duduk. Yang sendiri kepada yang banyak. Assalamualaikum. Ya sedikit dan banyak. Mohon maaf. Salam, silakan menebar salam. Jangan pernah marah kalau tidak dijawab salamnya. Karena suka memang baperan tuh. ada salam jangan dijawab. Oh, salam yang bagaimana? Ada salam jangan dijawab. Yang gimana? Salamnya orang sholat. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam. Jangan. Anda lagi sholat. Terima kasih Ustaz, mohon tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah. Benar juga ya. Nah tadi kan udah nih ya Ustadz Maulana bertanya ke jemaah yang di studio sekarang mau gantian gak? Mau? Ya udah yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tunjuk tangannya siapa yang mau bertanya, ayo jangan malu-malu. Siapa? Ini Bapak yang ini aja deh. Akhirnya dapat juga. Alhamdulillah iya Masya Allah Pak, silakan Pak Berdiri, berdiri. berdiri. Iya tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Iya, Bapak siapa? KBH Patra Darussalam, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Nama saya Haji Abdul Razak Mukti. Masya Allah. Pertanyaannya apa Pak? Sholat tahajud itu bisa katanya menghapus story dosa. Namun ada orang yang rajin tahajud tetapi subuhnya kesiangan. Gimana itu Di ya? mana itu? Kaget. Kakak Betari. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan. Iya Per ya, terima kasih. Mohon izin guru-guruku dan pemirsa yang sedang nyuci, sedang nyetrika, sedang nyiapin buat sekolah. Nih begini pemirsa. Apakah kita ini ketika sholat tahajud dihapusin dosanya? Kalau ngomongin sholat tahajud udah pasti. Karena apa?
Karena perbuatan-perbuatan baik, sholat-sholat sunnah, sholat tahajud dapat menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, di dalam hal ini kalau kita ngomong tahajud tapi kesiangan bagaimana nih? Banyak nih. Nah, ketika ada orang tahajud tapi kesiangan bagaimana? Ada satu riwayat dari Umar bin Khattab. Ketika beliau selalu berjamaah selalu ada seorang sahabat ya yang bernama Hatham. Suatu hari kok sholat subuhnya kagak ada dia nih, kata Umar bin Khattab. Esokan harinya bertemu dia dengan ibunda daripada Hatham yang bernama Ibu Syifa. Dia bertanya, wahai Ibu Syifa, kenapa anakmu tidak ada di masjid pada hari ini? Biasanya dia sholat subuh ya kan, berjamaah dengan aku, kata gitu. Maka ibunda daripada Hatham menyatakan, aduh maaf wahai Khalifah, wahai Umar bin Khattab, anak saya ini tadi malam tahajud. Pas tahajud ternyata dia kesiangan tertidur. Artinya dia tidak bisa sholat subuh ke masjid, bahkan dia kesiangan. Jadi berdasarkan hal ini kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya kita kesiangan maka dalam usul fikih dinyatakan laisal birro bil idoi. Bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Emang sih tahajud ngapusin dosa. Ngaji ngapusin dosa, apalagi kita berdoa kepada Allah di waktu tahajud. Tapi kalau sampai mengabaikan yang wajib, repot. Maka kita harus atur juga badan kita. Oh kalau memang kita kepengen sholat tahajud, kita istirahat yang benar. Tidur di awal waktu. Kalau memang kita ingin ibadah sunnah, yang wajib jangan sampai ketinggalan. Ya enggak Bunda? Bunda pergi ngaji nih, majlis taklim. Di rumah belum masak, kira-kira bagaimana ya? Suami belum makan, boleh kagak tuh? Nah mudah-mudahan bunda-bunda dan kita bisa melihat yang wajib daripada yang sunnah. Jadi tahajud oke, subuhnya kalau bisa juga kita kerjain. Jangan ketinggalan. Terima kasih saudara penjelasannya. Sama-sama. Tepuk tangannya lagi dong jamaah. Terima kasih Terima kasih ya, jemaah. Pak. Cukup jelas ya, alhamdulillah. Tunjuk tangan lagi dong, siapa yang mau bertanya nih? Ayo. Yang bertanya. Sebelah sini lagi ah. Nah. Ibu yang sini, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Iya. izin mau bertanya ke Ustadz Syam. Siap Ibu, semangat Bu, kayak Ustazah Lulung. Semangat tapi anggun. Sebenarnya yang bisa menghapus story dosa itu memperbanyak sujud atau memperlambat sujud. Karena ada orang berjamaah itu yang imamnya sholatnya lama sujudnya gitu. Imamnya? Kayak saya gitu kan Bu. Iya. Ustadz Nurmulana. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ustadz boleh langsung dijawab. Silakan. Baik, Tabe Guruku, Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Kak Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 75 sampai 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allah sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allah turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dikatakan sujud itu adalah cara terbaik untuk menghapus histori dosa. Karena setiap seseorang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, maka dosa-dosanya oleh Allah akan ditaruh di pundak mereka. Lalu ketika mereka ruku, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Apatah lagi ketika mereka bersujud, maka dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dikatakan, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah, kecuali Allah mengangkat derajatmu satu dan menghapus darimu satu kesalahan.
kesalahan, satu dosa, satu kekurangan. Hadis riwayat Muslim. Maka dikatakan memperbanyak sujud itu apa? Memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Sholat apa yang ditambah? Tentu saja yang ditambah bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Kadang dalam Islam yang disebut sebahagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Yang disebut hanya sujudnya, tapi yang dimaksud adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena sujud di luar sholat hanya ada beberapa. Satu, sujud syukur, itu di luar sholat. Ada lagi yang kedua daripada sujud tilawah. Ayat yang tadi kami bacakan termasuk di antara sujud tilawah, ada 15 di dalam Al-Quran. Itu kalau tidak sempat sujud, bacalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar untuk mengganti sujud tilawah. Bacaan sujud syukur dan sujud tilawah sama. Sajada wajhihilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallah ahsanul khaliqin. Bacaan sujud syukur dan sujud tilawah. Atau tidak bisa membaca itu, bacalah subhana rabbil a'la wa bihamdi. Selain daripada itu ada sujud sahwi, tapi itu di dalam sholat. Berarti yang dimaksud adalah memperbanyak sholat sunnah. Itu menghapuskan dosa. Apakah yang dimaksud memperlama sujudnya? Bagus juga memperlama sujud. Tapi jangan dikhususkan sujud terakhir saja. Karena setiap sujud adalah tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lagi galau nih ya, ada quotes. Apa tuh? Apabila tidak ada pundak untuk bersandar, selalu ada sajadah untuk bersujud. Cakep. Allah. Ya Masya Allah. Kebetulan tidak ada sejadahnya, jadi langsung di lantai dia. Karpet iya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ibu cukup jelas ya? Alhamdulillah, tepuk tangannya doang, Masya Allah. Ayo siapa lagi yang mau bertanya, tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Sebelah sini lagi, yang semangat nih. Ibu yang ini nih, yang gelangnya kayak diamond. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Perkenalkan, nama saya Sari Purnama dari Majelis Taklim KBIH Patra Darussalam Prabu Muli Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong jamaah, Masya Allah. Ustazah, katanya ada doa yang apabila kita baca habis makan bisa menghapus dosa. Wah, mudah-mudahan. Doa yang mana ya itu Ustazah? Mau tahu? Ya. Terima kasih. Ustazah. Izin jemaah dan juga Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan semua yang sudah hadir serta pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan yang belum makan ya, Allah berikan makan, yang udah makan. Barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan doa ini nih. Alhamdulillahillazi at'amani haza warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan rezeki ini dan merezekikan ini kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Jadi kita ini dikasih makan oleh Allah karena rezeki dari Allah, bukan karena kekuatan kita. Maka ketika baca doa ini, mau makan, sudah makan, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi mudah-mudahan jangan lupa nih kalau kita yang namanya mau makan, selesai makan baca doa. Sesudah makannya bisa menghapus dosa, apalagi amalan-amalan yang lain. Masya Allah, beginilah hebatnya Islam itu indah. Jadi yang penting kita banyak doa tapi gak diamalin, kita lupa, gak dapat juga kita ampunan dosa. Dari itu yuk kita amalin perbuatan sehari-hari, apalagi maulid ini. Masya Allah, apapun yang kita kerjakan insya Allah menjadi amalan menghapus dosa-dosa. Amin, Masya Allah. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ya. Tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.